Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Agung Maulana dari kelas 2D Penjas Universitas Siliwangi. NPM saya 192191131. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan lanjutan materi dari mata kuliah telah kurikulum, yaitu tentang materi konsep kurikulum pendidikan jasmani. Oke, langsung saja ke materi. Yang pertama yaitu pada konsep kurikulum pendidikan jasmani yang pertama itu ada standar isi. Jadi begini teman-teman. Standar isi itu adalah kriteria yang mencakup ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang digunakan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang telah ditetapkan pada jenjang pendidikan tertentu. Adapun standar kompetensi lulusan yang dirumuskan meliputi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Artinya, teman-teman, setiap materi yang akan diterima oleh peserta didik beserta tingkat kompetensinya. Jadi beserta tingkat kompetensinya itu sudah dirumuskan ke dalam standar isi setiap mata pelajaran. Materi dan tingkat kompetensi itulah yang nantinya akan berpengaruh pada sikap, pengetahuan, dan keterampilan para peserta didik. Nah, dalam standar isi ini juga meliputi yaitu tujuan standar isi, fungsi standar isi, manfaat standar isi, dan penyusunan standar isi. Mari kita jelaskan satu persatu. Nah, tujuan standar isi, rumusan standar isi bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui pengembangan potensi peserta didik yang sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, kemajuan teknologi, seni, dan budaya, sehingga diharapkan bisa mencapai tujuan pendidikan nasional. Yang kedua adalah fungsi standar isi. Standar isi juga berfungsi sebagai acuan guru saat memberikan materi dalam kegiatan pembelajaran. Dengan demikian, materi yang diberikan pada peserta didik selalu berorientasi pada standar kompetensi lulusan. Yang selanjutnya adalah manfaat standar isi. Nah, jadi manfaat standar isi adalah memudahkan pengembangan kurikulum untuk merumuskan kurikulum yang sesuai di tiap jenjang pendidikan. Yang selanjutnya adalah penyusunan standar isi. Nah, standar isi untuk pendidikan. Jadi untuk pendidikan dasar dan menengah itu terdiri dari dua hal, yaitu tingkat kompetensi dan kompetensi inti. Nah, teman-teman, setelah tadi kita memaparkan sedikit tentang pengertian standar isi, kita lanjut yang kedua, yaitu adalah standar proses. Jadi, menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 Pasal 1 Ayat 1 menyatakan bahwa standar proses adalah kriteria. Jadi, standar proses itu adalah kriteria untuk mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan dasar dan satuan pendidikan dasar menengah untuk mencapai kompetensi lulusan. Ayat tersebut menjelaskan bahwa untuk mencapai tujuan dalam pembelajaran dibutuhkan serangkaian proses yang sistematis dan terencana. Nah, ini kita masuk ke tujuan standar proses. Adapun ada juga standar proses sebagai berikut. Nah, ini kita akan jelaskan. Yang pertama, memudahkan guru dalam membuat perencanaan di sekolah, baik perencanaan semester atau tahunan. Yang kedua, memudahkan kepala sekolah dalam memantau keberhasilan proses pembelajaran di sekolah. Dan yang ketiga, mengarahkan proses belajar peserta didik agar mengacu pada tujuan akhir yang hendak dicapai, yaitu standar kompetensi lulusan. Nah, yang selanjutnya adalah fungsi standar proses.
Sebagai salah satu upaya untuk mencapai standar kompetensi lulusan, fungsi standar proses juga meliputi sebagai berikut. Yang pertama, mengendalikan proses pendidikan yang berjalan melalui pembelajaran. Yang kedua, meningkatkan mutu atau kualitas pendidikan. Dan yang ketiga, alat untuk mencapai program yang telah direncanakan oleh tiap instansi pendidikan. Nah, teman-teman, yang selanjutnya adalah manfaat standar proses. Jadi, standar proses bisa memberikan manfaat yang cukup signifikan pada pembelajaran, yaitu pembelajaran yang dilakukan oleh guru jadi pembelajaran itu oleh guru itu selalu terarah, efektif, dan efisien. Sehingga peserta didik bisa lebih mudah dalam memahami dan mengimplementasikan ilmu yang didapatkannya. Yang selanjutnya adalah komponen standar proses. Prinsip pembelajaran yang dilakukan di setiap unit pendidikan haruslah mengacu pada standar kompetensi lulusan dan standar isi. Jadi berkaitan dengan prinsip itulah standar proses harus mencakup beberapa komponen, yaitu perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran. Oke teman-teman, kita setelah tadi membahas tentang standar isi dan standar proses, kita lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu adalah standar penilaian dalam pengembangan kurikulum. Nah, untuk memperoleh pemahaman yang sama dalam pelaksanaan penilaian hasil belajar oleh pendidik, jadi perlu dijelaskan pengertian yang terkait dengan penilaian. Jadi ini kita mencakupnya di SD dulu ya. Jadi ini adalah contohnya sebagai berikut. Yang pertama itu standar penilaian pendidikan adalah kriteria mengenai mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian. Jadi instrumen itu jadi instrumen penilaian belajar peserta didik. Yang kedua, pembelajaran adalah proses interaksi antara peserta didik. Pembelajaran itu jadi proses interaksi antar peserta didik, antara peserta didik dengan pendidik, dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Yang selanjutnya, yang ketiga adalah penilaian adalah proses yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik secara berkelanjutan dalam proses pembelajaran untuk memantau kemajuan dan perbaikan hasil belajar peserta didik. Yang selanjutnya adalah penilaian harian atau PH. Jadi kegiatan ini bertujuan untuk dilakukan secara periodik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik setelah menyelesaikan satu kompetensi dasar atau KD atau lebih. Yang selanjutnya adalah hanya 4 saja yang bisa dijelaskan untuk kali ini. Kita lanjut ke materi yang selanjutnya. Nah, teman-teman, kita masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu prinsip-prinsip penilaian. Penilaian dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, sahih. Berarti penilaian didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur. Yang kedua, objektif, yaitu berarti penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi subjektivitas penilaian. Yang ketiga, adil. Berarti di sini tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena kebutuhan khusus serta juga perbedaan latar belakang agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial ekonomi, dan gender. Yang selanjutnya adalah terpadu. Di sini berarti penilaian oleh pendidik merupakan salah satu komponen yang tak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran. Nah, setelah tadi kita
memahami tentang prinsip-prinsip penilaian, selanjutnya kita masuk ke karakteristik penilaian. Penilaian dalam kurikulum 2013 memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama adalah belajar tuntas. Ketuntasan belajar, jadi ketuntasan belajar itu merupakan capaian minimal dari kompetensi setiap muatan pelajaran yang harus dikuasai peserta didik dalam kurun waktu belajar tertentu. Ketuntasan aspek sikap yaitu dari K1 sampai dengan K2 ditunjukkan dengan perilaku baik peserta didik. Jika perilaku peserta didik belum menunjukkan kriteria baik, maka dilakukan pemberian umpan balik dan pembinaan. Jadi diberikan pemberian umpan balik dan pembinaan sikap secara langsung dan terus-menerus sehingga peserta didik menunjukkan perilaku yang baik. Yang selanjutnya adalah berkesinambungan. Penilaian berkesinambungan yaitu dimaksud sebagai penilaian yang dilakukan secara terus-menerus dan berkelanjutan selama pembelajaran berlangsung. Nah, tujuannya adalah untuk mendapatkan gambaran yang utuh mengenai perkembangan hasil belajar peserta didik. Jadi, mengenai perkembangan hasil belajar peserta didik, terus memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil terus-menerus dengan menggunakan berbagai bentuk penilaian. Yang selanjutnya adalah menggunakan bentuk dan teknik penilaian yang bervariasi. Nah, di sini penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai dengan karakteristik kompetensi yang akan diukur atau dinilai. Nah, jadi berbagai metode dan teknik penilaian dapat digunakan seperti tes tertulis, tes lisan, penugasan, penilaian kinerja atau praktik dan produk, penilaian proyek, portofolio, dan pengamatan atau observasi. Nah, yang selanjutnya, berdasarkan acuan kriteria. Nah, penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan menggunakan acuan kriteria. Jadi, kemampuan peserta didik tidak dibandingkan terhadap kelompoknya, tetapi dibandingkan terhadap ketuntasan yang ditetapkan. Nah, kriteria ketuntasan ditetapkan oleh satuan pendidikan dengan mempertimbangkan karakteristik peserta didik, karakteristik mata pelajaran, dan kondisi satuan pendidikan. Nah, mungkin teman-teman yang selanjutnya ini mungkin materi yang terakhir yang bisa saya sampaikan, yaitu kompetensi dan teknik penilaian. Nah, kita masuknya di ranah sekolah dasar atau SD ya. Jadi penilaian di SD untuk semua kompetensi dasar yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, yang kita masuk yang pertama, yaitu penilaian sikap. Penilaian sikap dimaksudkan sebagai penilaian terhadap perilaku peserta didik dalam proses pembelajaran kegiatan kurikuler maupun ekstrakurikuler yang meliputi sikap spiritual dan sosial. Nah, penilaian sikap juga memiliki karakteristik yang berbeda dari penilaian pengetahuan dan keterampilan, sehingga teknik penilaian yang digunakan juga berbeda dalam hal ini. Jadi berbeda, jadi setiap itu penilaian, jadi karakteristiknya itu teknik penilaiannya juga berbeda. Nah, dalam hal ini penilaian sikap lebih ditujukan untuk membina perilaku sesuai budi pekerti dalam rangka pembentukan karakter peserta didik sesuai dengan proses pembelajaran. Nah, yang selanjutnya adalah penilaian pengetahuan. Nah, penilaian pengetahuan atau K3 dilakukan dengan cara mengukur penguasaan peserta didik yang mencakup pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural dalam berbagai tingkatan proses berpikir. Nah, penilaian dalam proses pembelajaran berfungsi sebagai alat untuk mendeteksi kesulitan belajar atau assessment as learning.
penilaian sebagai proses pembelajaran atau assessment for learning, dan penilaian sebagai alat untuk mengukur pencapaian dalam proses pembelajaran, yaitu assessment of learning. Nah, melalui penilaian tersebut, teman-teman, diharapkan peserta didik dapat menguasai kompetensi yang diharapkan. Nah, untuk itu digunakan teknik penilaian yang bervariasi sesuai dengan kompetensi yang dinilai, yaitu tes tulis, lisan, dan penguasaan. Nah, setelah menggunakan ketiga teknik tes tersebut, nah, prosedur penilaian pengetahuan dimulai dari penyusunan perencanaan, pengembangan instrumen penilaian, pelaksanaan penilaian, pengolahan dan laporan, serta pemanfaatan hasil penilaian. Nah, jadi untuk mengetahui ketuntasan belajar atau mastery learning, penilaian ditujukan untuk mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan atau diagnostik. Nah, proses pembelajaran, jadi prosesnya itu untuk mengidentifikasi atau mengukur kelemahan dan kekuatan proses pembelajaran. Nah, jadi hasil tes diagnostik ditindaklanjuti dengan pemberian umpan balik atau feedback kepada peserta didik, sehingga hasil penilaian dapat segera digunakan untuk perbaikan mutu pembelajaran. Nah, yang selanjutnya teman-teman, mungkin yang terakhir, yaitu adalah penilaian keterampilan. Nah, penilaian keterampilan dilakukan dengan mengidentifikasi karakteristik kompetensi dasar aspek keterampilan. Jadi, untuk menentukan teknik penilaian yang sesuai. Nah, teman-teman, tidak semua kompetensi dasar dapat diukur dengan penilaian kinerja, penilaian proyek, atau portofolio. Jadi, penentuan teknik penilaian didasarkan pada karakteristik kompetensi keterampilan yang hendak diukur. Nah, penilaian keterampilan juga dimaksudkan untuk mengetahui penguasaan pengetahuan peserta didik dapat digunakan untuk mengenal dan menyelesaikan masalah dalam kehidupan sesungguhnya atau dunia nyata. Nah, selanjutnya, penilaian keterampilan menggunakan angka dengan rentang skor 0 sampai dengan 100 dan deskripsi. Teknik penilaian juga banyak dilakukan dengan berbagai cara. Nah, teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam pembahasan konsep kurikulum pendidikan jasmani. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam penyampaiannya, karena saya juga masih belajar dalam proses public speaking. Jadi mohon dimaklumi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.